Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ridwan Syah dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan nomor NIM 1805112 dan 4056. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan atau praktek teknik hacking ya di sini. Dari matkul keamanan jaring dan kriptografi yang diajar oleh dosen Pak Agus Prihanto. Nah, di sini kita ada dua praktikum yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah praktikum reconnaissance, sama yang kedua adalah praktikum scanning. Oke, kita jalankan yang terlebih dahulu untuk praktikum yang pertama, yaitu reconnaissance. Nah, yang pertama adalah jalankan link web voice berikut di browser. Oke, kita langsung aja klik. Oke, ini ya. Lalu silakan voice minimal 3 web yang Anda familiar dengannya dan cari info tentang web tersebut. Jadi fungsi dari voice.com ini adalah untuk mencari informasi data-data general sih, lebih ke general dan nggak terlalu mendetil. Cuman untuk info-info yang sekiranya kita perlukan mungkin ada gitu. Nah, di sini kita cari 3 web yang sekiranya mau kita buka. Pertama pengen apa ya? Ini yang kedua in YouTube, yang ketiga apa ya, Instagram Classroom, gitu. Oke. Nah, ini iHand, kita hapus dulu. Nah, kita ambil yang tutorial ihands.com. Ini waktu kemarin digunakan sebagai itu ya, sebagai web untuk kita mengerjakan pemrograman mobile. Nah, di sini sudah tertera informasi yang didapatkan setelah kita melakukan voice terhadap web yang kita masukkan tadi, yaitu ihands.com, domainnya itu ihands.com, registranya godaddy.com LLC, lalu registernya itu pada tahun 2018 di bulan 9 itu September ya, September 27 September. Expire-nya pada tahun ini di bulan yang sama, di tanggal yang sama juga. Nah, kemarin sempat update pada bulan Februari, 28 Februari. Ini ada statusnya adalah client delete prohibit, client renew, client transfer, sama client update. Untuk registran kontaknya, state-nya Madhya Pradesh, country-nya IN. IN ini India mungkin ya. Kalau nggak salah sih India. Kalau INA kan Indonesia, kalau IN ini India mungkin. Email, lalu ini emailnya https www.godaddy.voice/specs. Select content domain holder link add. Nah, ini untuk emailnya silakan cari di ini ya, di link ini. Terus administratif kontak ini juga tidak tertera untuk emailnya, tetap kita harus nyari di. Nah, ini untuk raw voice datanya dan sebagainya. Nah, kan ini hanya untuk itu sih ya, lebih ke general lah, general information seperti itu. Kita close, kita masuk ke YouTube. Di YouTube kita kopikan, kita paste, kita masukkan youtube.com, masukkan search. Nah, di sini sudah tertera kalau YouTube register on 2005 atau 2005 pada tanggal 15 Februari. Lalu expire-nya atau kadaluarsanya pada tahun 2022 hampir sama juga, 14 Februari. Lalu baru saja diupdate pada bulan Januari kemarin pada tanggal 14. Statusnya bisa dilihat sendiri, yaitu client delete prohibit, client transfer prohibit, update prohibit, server. Jadi tadi lebih banyak ke client ya, untuk yang iHands, tutorial iHands itu lebih ke client. Nah, di sini ada server juga, server yang ikut andil untuk delete, transfer, dan juga update. Registernya ada Google LLC, state-nya dari CA itu state bentar. State itu state ya, provinsi. Yang state-nya itu CA itu
Lupa US pokoknya. Ada di US. Lupa singkatan ya aku. CA ya. Nah ini untuk emailnya select request email from it. Nah ini organisasinya Google LLC, state-nya CA US sama semua. Lalu ini juga informasi dari voice-nya, informasi ya lebih ke apa ya, maksudnya penjabaran dari inilah, kayak gitu. Oke, kita tutup, lalu ke GitHub. Kita masukkan. Sebentar. Kita ganti GitHub. Kita hapus. Nah, di sini domainnya github.com, registernya Mark Monitor Incorporation. Lalu registernya itu pada tahun 2007 pada 9 Oktober. Expire-nya juga di tahun depan di bulan yang sama dan tanggal yang sama juga. Lalu untuk update terakhirnya adalah pada tahun 2020 yaitu tahun kemarin pada tanggal 8 September untuk diupdate. Diupdate ini bisa untuk itu ya, kayak penambahan data dari server dan sebagainya, untuk pengupdatean sistem keamanan dan sebagainya, itu kan termasuk update juga di situ. Nah, ini statusnya klien saja, klien delete, transfer sama update. Dan servernya ini, lalu register kontaknya ini nggak usah dibaca lagi ya, soalnya ya sama kayak tadi. Jadi kita close saja. Untuk praktikum yang pertama ini sudah, praktikum reconnaissance ini sudah. Lalu kita akan masuk ke praktikum yang kedua, yaitu praktikum scanning. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jaringan dua komputer di JNS3. Yang pertama adalah PC1 sebagai server dan PC2 sebagai client. Nah, di sini kita sudah membuat ya untuk PC1 dan juga PC2. Setelah itu install PC1 dengan SAMBP. Lalu yang ketiga ada install PC2 dengan Freeport Scanner. Jadi kita masuk dulu ke PC-nya. Nah, di sini sebenarnya kan kalau misal kita pakai VirtualBox seperti ini tidak ada jaringan internet masuk. Maka dari itu kita harus edit terlebih dahulu pada bagian device ini. Kita masuk ke bagian device ini, lalu kita masuk ke network, kita pilih network setting. Nah, di sini awalnya itu adalah generic driver. Awalnya itu generic driver. Lalu gimana caranya kita untuk menyambungkan internet? Yang pertama yang perlu kita butuhkan adalah laptop kita atau komputer kita yang kita gunakan ini untuk mengerjakan ini, itu sudah terhubung ke internet. Terserah mau pakai wifi, hotspot, atau LAN dan sebagainya. Yang penting ada jaringan internet masuk. Lalu kita masuk ke VirtualBox-nya, kita masuk ke PC yang kita gunakan. Nah, di sini kita pakai NAT. Nah, nanti untuk penyambungan keluar aplikasinya seperti itu. Oke, nah di sini untuk LAN-nya kita masuk ke LAN, wall area, properties. Ini usahakan pakai yang atas ya. Ini saya lupa bedanya ini sama yang ini tuh apa ya? Saya agak lupa. Pokoknya yang penting kita pakai yang atas ini. DNS. Bukan DNS. Ya IP yang apa ya? Lupa aku. Ya intinya kita pakai yang atas inilah. Semuanya seperti itu. Untuk agar bisa menyambungkan. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke tab Mozilla untuk mendownload fotonya ya. Nah, gimana kita downloadnya? Kita masuk aja ke ini, ya ini. Lalu kita kopikan linknya ini. Kita copy linknya ini, billing address, kita masuk lagi ke PC1. Kita kopikan. Nah, kita bentar. Nah, ini kan sudah bisa ya, sudah tersambung ke internet. Cuman karena memang saya sudah mendownload SAMBP, jadi tidak diperlukan lagi. Kita close saja. Ini sudah ada SAMBP-nya. Oke. Lalu untuk yang kedua adalah PC2, kita install Freeport Scanner. Sama juga
kita kopikan linknya dari sini. Cuman untuk linknya ada di sini, ini tidak bisa. Jadinya saya tadi terpaksa untuk mencari lagi di sini untuk linknya. Jadi langsung saya kirimkan ke sini untuk link downloadnya. Nah ini lewat Mayor Geeks. Jadi berhubung sudah di download juga, jadinya kita nggak perlu buka. Lalu setelah itu percobaan, kita masuk ke percobaan. Yang pertama adalah jalankan service di PC1, Apache, MySQL, dan FileZilla. Oke, kita masuk ke PC1, kita masuk ke control panel ini, kita buka. Oh, sudah running. Oke, nah di sini untuk Apache, MySQL, sama FileZilla ini, oh, bentar, kita start aja dulu. Oke, sudah ya, kita sudah ini untuk jalankan service. Lalu yang kedua adalah scan port listening dengan netstat A di PC1. Netstat, oke. Kita masuk ke command prompt, kita klikkan netstat. Netstat main A. Oke. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. Oke, sudah selesai ya. Lalu kita scan port yang listening. Kita cari port-port yang listening sini. Nah, ini ada beberapa yang listening di awal. Yang pertama ada FTP, lalu AppMap, Microsoft DS, lalu port dengan 3306, 3389, sama NetBIOS SSN. Nah, ini yang listening. Tadi sepertinya saya lihat yang di bawah juga ada yang listening. Nah, ini ada dua, yaitu dengan port 1031 sama 14147. Maka ada lagi, oh enggak. Ini cuma berapa ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang listening. Lalu scan port yang listening dengan FreePort Scanner dari PC2. Oke, kita scannernya kita buka. Nah di sini kan kita diminta untuk memasukkan IP address. Nah cuman tadi kan kita setelah men-setting networknya, IP address-nya kita kosongi lah. Sebelumnya kita bisa setting terlebih dahulu untuk TCP IP-nya. Untuk yang ini kita pakai 192.168.1.2. Lalu subnet mask-nya tetap sama. Oke. Kita close saja. Lalu kita atur yang PC 1. Bentar. Untuk properties TCP IP kita pakai 192.168.1.1. Oke. Aplikasinya jangan lupa. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah kita close. Buka lagi, ini kita tutup aja biar nggak mengganggu. Oke, kita di sini. Biar bisa itu ya. Oke. Nah di sini FreePort scannernya sudah kita buka, lalu kita masukkan aja IP address dari PC1. Ini lalu kita scan. Sebentar. Kita tunggu sebentar untuk proses scanning. Ini agak nge-lag sedikit ya. Oh, ini sudah mulai.
Oke, ini mungkin agak lama untuk proses scanningnya. Kita tunggu sampai selesai semuanya, baru nanti kita cek untuk yang listening yang mana saja. Ini agak lama ya. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Oke, mungkin video akan saya jeda terlebih dahulu untuk menunggunya selesai biar durasi juga nggak terlalu banyak ya, durasi nggak terlalu panjang. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi ada kesalahan ya dari networknya, belum saya rubah lagi. Yang awalnya tadi NAT, kita rubah lagi jadi generic driver. Lalu ini juga kita rubah ke generic driver terlebih dahulu. Karena kalau misal tetap seperti ini, nanti nggak ketemu seperti itu. Tetap closed semua gitu loh. Pada itu saya tadi sekalian juga nyari kesalahannya ada di mana. Jadi ini tetap ya, TCP IP-nya tetap kita pakai yang itu. Oke, kita close. Setelah itu kita jalankan sampai V-nya. Oke, ini kita stop dulu. Setelah itu kita exit biar kita buka lagi. Sampai V, oke. Kita start ketiganya. Oke, sudah running. Kita close. Kita coba ke ini. Next start. Ini lebih lebih rapi daripada yang tadi ya. Jadi di sini ada FTP, AppMap, Microsoft DS 3306, 3389, 1031, 14147, sama net juga SSN yang listening. Jadi tadi kan ngacak gitu ya, terlalu acak, ada yang listening yang di bawah dan sebagainya. Nah, itu karena network yang digunakan ini masih pakai network kabel luar. Jadi ibaratnya pakai jaringan dari laptop saya gitu loh. Makanya tidak ditemukan. Nah, di sini kita close saja, lalu kita masuk ke yang ini, Freeport Scanner. Nah, ini kita cari yang satu-satu. Kita scan. Nah, sini agak cepat ya hasilnya. Karena ya tadi, karena masalah network aja bisa berpengaruh. Jadi mungkin buat nanti ketika melakukan praktek diusahakan untuk networknya sudah dirubah. Jadi yang awalnya kita tersambung ke internet yang ada di laptop kita, diganti lagi menjadi LAN yang ada di PC-nya itu tadi, yang ada di DNS-nya seperti itu. Nah, oke. Di sini yang listening ini ada FTP, AppMap, NetBIOS, bentar. BIOS ini nggak bisa di itu ya. Oke, NetBIOS sama Microsoft DS, lalu ada MySQL. Oke, kita coba
bandingkan dengan ini. FTP ada ya, FTP, AppMap juga ada. Microsoft DS, ini Microsoft DS juga open. Lalu 3306, kita cari port yang 3306 MySQL open. Lalu 3389 tidak terdeteksi. Lalu 1031 juga tidak terdeteksi ya. 14147 juga nggak ada. Lalu ada NetBIOS SSN ini juga open. Oke, lalu kita masuk lagi ke ini. Nah, di sini ada scan stop service MySQL. Oke, kita coba kita close. Ini kita close juga. Nah ya, atau nggak usah ya. Jadi kita close aja sih. Kita close. Lalu ini kita masuk ke SAMBP. Ini intinya kita stop. Oke. Kita close. Jangan. Maksudnya kita masuk ke ini lagi. Kita cek lagi. Netstart main A. Oke. Ya sama, yang berkurang hanyalah yang MySQL-nya tadi ya, yang port 3036 kalau nggak salah. Ini sama semua, nggak ada tambahan atau apa-apa. Lalu kita coba yang di sini, report scanner. Kita pakai satu-satu lalu scan. Kita tunggu sampai selesai melakukan scanning. Nah, di sini bisa dilihat kalau tadi yang 3306 ini ya, yang masuk ke sini tadi sebagai listening, dan di sini juga harusnya open, tapi karena dimatikan service-nya, otomatis jadi close atau tertutup. Seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup segitu saja praktek ini ya, praktek praktek reconnaissance sama praktek scanning. Jadi semoga ilmu yang saya share kali ini dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.